Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lenia Triputri Nurhidayat dari Manajemen 19A. Saya akan menjelaskan mengenai analisa teknikal. Analisa teknikal adalah usaha memprediksi pergerakan harga dengan menggunakan data aktivitas pasar di masa lalu. Umumnya digunakan untuk jual beli jangka pendek, bisa dalam hitungan menit, tapi bisa juga dalam hitungan bulan. Dan ini digunakan tidak hanya di saham, tapi bisa diperoleh dari fitur-fitur semuanya, seperti kripto, saham, forex, dan lain-lain. Mempelajari perilaku pasar. Yang pertama yaitu ada dengan menggunakan analisa fundamental atau menganalisa pelaku pasar seperti kinerja perusahaan. Kemudian analisa teknikal, menganalisa behavior perilaku pasar adanya dengan melihat harga dan volume transaksi di pasar dan mencari pola-pola atau pattern yang muncul. Sejarah dari analisa teknikal. Penggunaan candlestick pertama kali di Jepang pada tahun 1700-an. Dokumentasi pertama kali ketika dibuka oleh seorang pedagang beras di tahun 17 ribuan, dia menggunakan kain untuk menganalisa pergerakan harga beras. 3 konsep dasar. Yang pertama yaitu the market discount everything, yang berarti pergerakan harga sudah mencerminkan faktor yang ada. Kedua yaitu price move trend, yang berarti harga bergerak mengikuti tren yang ada. Yang ketiga yaitu history repeats itself, yang berarti sejarah akan terulang. Dalam analisa teknikal, harga saham akan kita lihat dalam bentuk chart. Ada dua sumbu yang horizontal adalah waktu dan vertikal adalah harga sumbu. Sumbu waktu bisa harian, mingguan, dan lain-lain. Harga akan ditampilkan dalam candlestick. Trendline. Dalam analisa teknikal, kita mengenal istilah trendline atau garis trendline saham berfungsi sebagai melihat kecenderungan arah saham harga dan digunakan juga untuk melihat letak support resisten secara garis besar. Garis trend juga bisa dibilang yaitu garis lurus yang menghubungkan titik-titik lembah atau bottom yang naik secara berurutan pada keadaan uptrend atau titik-titik puncak, atau top yang turun secara berurutan pada keadaan downtrend. Untuk membuat garis trend, paling sedikit harus ada dua titik harga yang dihubungkan. Arah dari trendline saham. Seperti kita ketahui, harga saham umumnya bergerak dalam 3 arah, yaitu yang pertama, naik atau uptrend, yang kedua turun atau downtrend, dan yang ketiga mendatar atau sideways. 3 sifat utama sebuah gradient. Yang pertama yaitu semakin banyak harga yang dihubungkan, semakin valid dan semakin kuat untuk menahan titik-titik support atau resistance pada pengujian berikutnya. Yang kedua yaitu semakin kecil sebuah garis, maka akan semakin diperhatikan dan ditaati oleh para pelaku pasar. Tingkat kecuraman garis trend dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi kondisi pasar, baik yang curam ke atas ataupun yang curam ke bawah. Akurasi trendline dan periode waktu trading. Untuk melihat tren, jika panjang garis tren ditarik pada time frame besar biasanya daily atau weekly. Sedangkan untuk jangka menengah, garis tren bisa dibuat pada time frame 4 hour atau daily. Khusus untuk trading jangka pendek, time frame 1 hour ke bawah lebih direkomendasikan sebagai chart paling tepat untuk membuat sebuah garis. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.